Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat yang tak terkira sampai hari ini. Sampai akhirnya kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan yang penuh berkah. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan umatnya seperti kita ini. Melalui kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kultum yang singkat mengenai bulan Ramadan. Sebelumnya, mari kita bersyukur sebab kita masih diberi kesempatan umur oleh Allah untuk menikmati bulan yang penuh kenikmatan ini. Mengenai anjuran berpuasa di bulan Ramadan, sesungguhnya Allah menfirmankan melalui ayat Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Dari penggalan di atas, jelas jika puasa diwajibkan bagi setiap orang yang beriman. Lewat ayat tersebut, jika bulan puasa dimaksudkan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, maka dari itu sebelum ketakwaan diraih bagi mereka yang berpuasa, wajib untuk menahan segala nafsunya selama 1 bulan penuh di luar makan dan minum. Kelak, di akhir manusia yang berhasil dan benar-benar memaknai puasa dengan utuh, ia akan sampai di derajat takwa. Semoga kita pada saat ini sanggup untuk mencapai ketujuan hakiki pada bulan puasa. Lalu, apa saja ibadah yang dianjurkan atau diutamakan di bulan Ramadan? 7 ibadah yang utama ketika bulan Ramadan. Pertama, sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari 2 orang. Salah satu orang akan berperan menjadi imam dan memimpin sholat. Sholat berjamaah menjadi ibadah yang memiliki keutamaan besar, keutamaan di bulan Ramadan. Bahkan bagi yang rutin mengamalkannya, niscaya akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu telah disabdakan oleh Rasulullah yang berbunyi, segala amal kebajikan anak Adam di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya dengan 10 hingga 700 kali lipat. Hadis riwayat Muslim. Amalan dalam sholat berjamaah ini lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian. Bahkan, semakin banyak makmumnya atau peserta sholat, maka keutamaannya akan semakin dilipat gandakan pahala. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 kali derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perlu diketahui bahwa untuk menjadi seorang imam haruslah seorang yang fasih dalam bacaan Al-Quran, lebih tua umurnya, lebih banyak hafalan surat Al-Quran, dan lebih mengetahui sunnah Nabi. Jika jadi, tidak sembarang orang dapat menjadi imam. Ya, tentang melaksanakan ibadah ini sebagai makmum, kita harus mendapatkan dan merapikan barisan sholat supaya mendapatkan kesempurnaan sholat berjamaah. Yang kedua, tadarus Al-Quran. Berkaitan dengan bulan Ramadan, tadarus adalah kegiatan membaca Al-Quran secara bersama-sama atau sendiri. Dapat dilakukan di masjid, musola, di rumah. Bagaimana dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, maka kita wajib membaca Al-Quran sesuai dengan firman Allah, yakni bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Bahkan, orang yang mengajarkan ngaji saja mendapatkan ridha Allah dan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, dalam kegiatan tadarus Al-Quran terdapat berbagai hal yang harus diperhatikan supaya dapat memperoleh keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, salat tarawih. Salat tarawih adalah salat malam yang hanya dilakukan ketika bulan Ramadan saja. Dalam melaksanakan salat tarawih ini dianjurkan untuk berjamaah di masjid. Salat ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Perlu diketahui, setiap malam, mulai malam pertama hingga malam ke-30 bulan Ramadan, salat tarawihnya akan selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari pengampunan dosanya dan dosa orang tuanya, akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan wajah bercahaya, meninggikan derajat manusia di surga Firdaus, mengangkat sisa kubur hingga melimpahkan kemudahan untuk melewati siratal mustaqim di akhirat kelak. Yang keempat, tahajud. Tahajud adalah salat yang dikerjakan pada malam hari atau waktu sholatnya adalah setelah sholat isya hingga terbit fajar. Salat tahajud adalah salat sunnah, tetapi Allah Subhanahu wa taala
selalu memberikan ganjaran kepada orang-orang yang melaksanakannya dan mengabulkan setiap permintaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa, dan pada sebagian malam hari, salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Melaksanakan salat tahajud, terutama ketika bulan Ramadan, sangatlah istimewa. Namun sayangnya, banyak orang yang tidak tahu keutamaan dari ibadah ini. Bahkan Abu Hurairah telah meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, yakni utamanya salat selepas dari fardu adalah salat malam atau tahajud. Yang kelima, i'tikaf. Menurut bahasa, i'tikaf berarti bertempat tinggal, sehingga dapat dikatakan bahwa i'tikaf bertempat tinggal di masjid dengan tujuan tertentu ini harus merupakan hal-hal yang baik ya, misalnya zikir, sholat, dan baca. Ibadah ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah orang yang melakukan i'tikaf, maka dirinya akan mudah dalam mendirikan sholat fardu secara berlanjut dan berjamaah. Selain itu, i'tikaf juga membantu kita untuk menjadi pribadi yang khusyuk dan dalam menjalankan sholat. Keenam, memperbanyak sedekah. Sedekah adalah memberikan bantuan secara lahir dan batin kepada orang-orang yang membutuhkan. Rasulullah SAW bersabda mengenai amalan sedekah, yakni setiap anggota tubuh manusia memiliki keharusan sedekah pada setiap harinya, yaitu seperti mendamaikan kedua orang yang berselisih, itu adalah menolong orang naik kendaraan atau menolong mengangkat barangnya ke atas kendaraan, itu juga sedekah. Ucapan untuk berkata yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang kamu ayunkan untuk menunaikan sholat adalah sedekah. Menyingkirkan sesuatu yang membahayakan perjalanan, itu juga sedekah. Hadis riwayat Muslim. Nah, banyak kan sedekah itu? Yang ketujuh, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat muslim ketika bulan Ramadan. Zakat fitrah ini nantinya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik untuk mensucikan diri dan menambal kekurangan-kekurangan yang terjadi ketika tengah menjalankan puasa. Dinamakan zakat fitrah adalah karena diberikan setelah puasa Ramadan selesai. Hukum menjalankan zakat fitrah ini adalah wajib, sebagaimana dengan firman-Nya, yakni dan mereka yang mengeluarkan zakat, Quran Surat Al-Baqarah ayat 11. Terdapat aturan khusus dalam zakat fitrah, yakni berupa 1 gantang atau 2,5 kg makanan pokok, biasanya beras. Nah, inilah ibadah yang dianjurkan ketika bulan Ramadan. Meskipun beberapa ibadah tersebut dapat dilaksanakan di bulan biasa, tetapi amalan yang didapatkan di bulan Ramadan ini nantinya akan dilipat gandakan oleh Allah. Maka dari itu, ayo kita berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kelak nanti akan mendapatkan kemudahan di hari akhir. Itulah kiranya kultum singkat tentang bulan Ramadan yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, khusus untuk saya yang menyampaikan, umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Terima kasih, syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.